Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang channel Kang Mas Bro. Nah, seperti teman-teman lihat, di sini sudah terjajar ada 3 unit, 3 sepeda motor yang berbeda namun memiliki satu mesin yang sama. Tetapi nantinya ketika kita berkendara dengan satu unit dengan unit-unit yang lainnya ini memiliki sensasi yang berbeda, power yang berbeda, meskipun dari ketiganya ini memiliki satu basis mesin yaitu 160. Di sini teman-teman lihat sudah ada Vario 160 tipe CBS, kemudian ada PCX 160 tipe CBS dan juga ada ADV 160 tipe CBS juga yang baru saja turun teman-teman. Nah, sebelum kita berbicara panjang lebar mengenai ketiganya, saya akan informasikan dulu mengenai harganya teman-teman. Otomatis yang harganya paling rendah yaitu di sini ada Vario 160 versi CBS, karena ketiganya ini versinya CBS semuanya teman-teman. Ini di harga Rp26.800.000 untuk OTR Ketanggungan Brebes Jawa Tengah, atau teman-teman yang ada di Karsidenan Pati, Kudus, Semarang dan juga Pekalongan harganya Rp26.800.000. Kemudian PCX 160 CBS ini harganya Rp32.110.000 dan ADV 160 versi CBS harganya Rp35.780.000 teman-teman. Nah, nanti saya akan perlihatkan buat teman-teman semuanya seperti apa saat kita di atas sepeda motor ini dengan tinggi saya yang 160, mana yang paling tinggi, mana yang paling nyaman tentunya, dan feel-nya seperti apa saat kita berkendara. Saya akan jelaskan semuanya buat teman-teman. Nah, sebelum saya perlihatkan feel-nya seperti apa, reading position-nya seperti apa dengan tinggi saya 160 buat teman-teman semuanya, tentu teman-teman ingin melihat dimensi atau besarannya dari ketiga unit ini teman-teman. Tentu seperti teman-teman lihat, yang terlihat paling kecil di sini adalah Vario 160, dan memang secara ukuran di bagian bodinya dia itu paling kecil teman-teman untuk Vario 160 ya, dibandingkan dengan PCX 160 ini terlihat sedikit lebih besar. Dan ketika kita melihat di ADV 160 ini terlihat menjulang tinggi gagah, karena memang basicnya dia adalah motor untuk adventure teman-teman, atau kita berpetualangan. Kalaupun kita pakai buat sehari-hari tentunya dia juga nyaman teman-teman. Nah, kita lihat dulu dari model suspensinya. Di bagian tengahnya dia itu terlihat lebih panjang untuk ADV 160 teman-teman. Tetapi kalau kita lihat di PCX dan juga Vario 160 ini sangat-sangat mirip ya, 11-12 seperti itu teman-teman. Tetapi kalau kita lihat dari suspensinya, Vario 160 di bagian depan ini memiliki suspensi yang lebih kecil dibandingkan dengan PCX 160 ataupun ADV 160 yang suspensinya jauh lebih besar teman-teman. Oke, untuk bannya kita lihat detail ukuran bannya teman-teman. Untuk ban di ADV ini menggunakan ban federal dengan ukuran 110/80 ring 14. Kemudian kalau kita lihat di PCX-nya, di sini ukurannya tentunya ada sedikit perbedaan, yaitu 110/70 ring 14. Jadi kalau dari segi ringnya itu sama, dari lebarnya itu sama dengan ADV, tetapi dari ketebalannya ini lebih tipis dibandingkan dengan ADV. Untuk ADV 80, untuk PCX ini 70. Lalu untuk Vario 160 di sini ukurannya 100/80 ring 14. Dari segi ringnya memang sama ya teman-teman, tapi dari ukuran bannya, kelebarannya itu berbeda. Nah, untuk di sini
ketebalan kesininya ini sama dengan ADV-nya, tetapi lebarnya itu berbeda teman-teman. Nah, seperti teman-teman lihat, ini lebar daripada ban yang standar untuk Vario 160, dan di sini untuk lebar daripada PCX 160, kalau ini ADV 160. Kalau untuk lebarnya antara PCX dengan ADV ini 110, ini juga 110 teman-teman. Jadi secara lebarnya untuk di ban depan ini sama. Yang paling kecil adalah Vario 160. Nah, dari sistem pengeremannya juga di sini menggunakan pengereman yang sama, yaitu Combi Brake System atau CBS. Namun untuk versi CBS dari Vario 160 itu berbeda dengan PCX 160 dan ADV 160. Karena apa? Karena Vario 160 versi CBS di pengereman belakang masih menggunakan pengereman tromol. Sedangkan untuk yang PCX 160 di sini di pengereman belakang menggunakan pengereman cakram. Ini yang PCX, kemudian ini yang ADV pakai cakram, sehingga mekanismenya atau sistem kerjanya itu berbeda CBS-nya teman-teman. Yang dimaksud dari CBS itu sendiri adalah saat kita mengerem belakang seperti ini, maka rem depan dan belakang akan mengerem secara bersamaan. Dari ketiganya, baik Vario, PCX ataupun ADV, ini mekanisme CBS-nya berbeda teman-teman. Tapi kalau PCX dengan ADV ini mekanismenya sama, yaitu paralel di antara selangnya. Sehingga teman-teman bisa lihat di sini untuk kaliper daripada CBS PCX modelnya seperti ini, ada 3 piston di dalamnya dan 2 selang. Begitu juga untuk yang ADV seperti ini teman-teman, modelnya pakai Nissin juga, ada 3 piston, ada 2 selang seperti ini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Tapi terlihat di sini apakah berbeda? Ternyata sama. Namun untuk yang versi CBS daripada Vario 160 di sini masih menggunakan pengereman cakram hidrolik, pistonnya tunggal teman-teman, dan hanya ada 1 selang. Karena sistem CBS-nya yaitu menggunakan sistem kawat penghubung antara handle rem belakang dengan handle rem di bagian depan. Kalau ini sistem paralel selangnya teman-teman. Jadi selang yang terkoneksi ke rem belakang di PCX dan ADV itu di paralel. Jadi nanti saat ngerem belakang, rem depan dan belakang akan mengerem. Itu secara pengereman. Kalau dari model di tampak depannya, memang Vario ini menunjukkan tampak sporty ya teman-teman. Kalau PCX ini memang tidak menampakkan wujud yang sporty, tapi dia itu lebih terkesan santai. Kemudian kalau untuk ADV 160 ini memang ini didesain untuk adventure ya, untuk berpetualangan. Jadi ada kesan bisa juga kayak adventure, tapi lebih cocoknya itu touring ya teman-teman. Tapi ada kemarin yang dimodifikasi sporty itu bisa teman-teman lihat tidak jauh beda. Jadi kesannya sama Vario 160 teman-teman. Selanjutnya saya akan perlihatkan yang berbeda juga buat teman-teman semuanya di sini. Tentunya pada bagian bannya dulu. Untuk di bagian ban belakang 130/70 ring 13 untuk ADV, dan pengeremannya seperti ini. Ini pakainya Wave ya. Untuk model disnya pakai Nissin. Kemudian untuk yang PCX di sini pakai dis yang seperti ini, bukan yang Wave. Pakai Nissin juga sama, tetapi ukurannya 130/70 ring 13. Kalau ukuran ban di bagian belakang PCX dengan ADV sama teman-teman. Ya, namun ini pakai IRC ini. Kalau yang ADV-nya pakai Federal. Kemudian kalau di Vario-nya di sini ukurannya justru di belakang pakai ring 14. Ukurannya 120/70 ring 14 teman-teman. Jadi kalau dari segi lebarnya ini memang Vario 160 tidak selebar di PCX ataupun ADV seperti itu teman-teman. Jadi lebih lebar di ADV dan juga PCX. Namun untuk Vario 160 ini memang shocknya tunggal. Tapi kalau kita lihat model daripada knalpotnya untuk PCX dengan Vario 160 itu sama persis modelnya teman-teman. Hanya sedikit berbeda di bagian covernya. Lain cerita dengan ADV 160 yang menggunakan knalpot yang berbeda. Nah, untuk ADV ini menggunakan suspensi ganda dan ada tabungnya. Dan memang yang kita rasakan ADV 160 ini suspensinya
dibandingkan versi sebelumnya itu lebih keras, sehingga kita bandingkan dengan PCX ini lebih empuk dan lebih lentur untuk suspensi di bagian belakangnya teman-teman. Tetapi kalau suspensi depannya yang saya rasakan di ADV itu lebih empuk teman-teman dibandingkan dengan PCX-nya. Oke, kita coba duduk posisi readingnya dulu seperti apa. Nanti kita akan jelaskan juga dengan tinggi badan 160, yang paling tinggi dan yang paling rendah serta yang sedang itu yang mana. Nah, ini dia teman-teman, untuk ketiganya sudah menghadap ke sana dan teman-teman bisa lihat seperti apa feel-nya, reading position-nya di antara Vario 160, PCX 160 serta ADV 160. Oke, yang pertama seperti apa posisi duduk Vario 160 saat kita berkendara tentunya ya teman-teman. Oke, untuk posisi kaki di sini lumayan lega juga ya teman-teman. Seperti ini jaraknya, ke depan juga masih oke, kanan kirinya juga masih longgar. Kemudian untuk posisi setangnya, nah ini untuk posisi setangnya seperti ini teman-teman, agak menunduk. Kemudian lengan saya itu ngerasa nggak ada space ya, jadi memang buat sporty, jadi serasa bahwa Vario itu maunya ngebut kayak gini, kayak gitulah, serasa mau ngebut kayak gitu. Dan memang powernya luar biasa kalau buat kebut-kebutan untuk Vario 160 seperti ini teman-teman. Selanjutnya seperti apa untuk posisi PCX 160. Oke, langsung saja. Nah seperti ini. Untuk joknya dia terasa sedikit lebih longgar dibandingkan dengan Vario-nya, terasa lebih longgar. Kemudian terasa lebih empuk juga. Dan untuk kaki di sini memang PCX itu sedikit lebih longgar juga untuk space kaki maju mundurnya seperti ini teman-teman, untuk maju mundurnya, dan bisa ada posisi seperti ini juga, posisi santai ya. Kemudian untuk setangnya, ini setang saya sedikit ngelekuk teman-teman, karena setangnya tuh model setangnya nggak lurus seperti ini, tapi dia tuh agak ke dalam, jadi posisinya santai. Jadi memang PCX itu kalau bawa PCX, naik PCX rasanya tuh pengennya buat santai-santai kayak gitu teman-teman. Beda kalau Vario tuh rasanya pengen kayak gini ya. Kalau ini enggak, rasanya santai. Oke. Ya, selanjutnya ke ADV 160. Nah, ini dia teman-teman. Langsung saja kita coba posisinya seperti apa. Oke, apa perbedaan-perbedaannya? Oke, untuk posisi duduknya, kalau dibandingkan dengan Vario 160, memang ini terasa sedikit lebih empuk. Tapi kalau dengan PCX 160, memang 11-12 seperti ini. Nah, untuk spasi ke depannya dibandingkan dengan Vario 160 ini agak sedikit lebih lega dibandingkan PCX. Ini masih legaan PCX teman-teman untuk maju mundurnya. Tapi kalau posisi seperti ini, nah untuk posisi seperti ini terasa lebih ke dalam dibandingkan dengan PCX-nya. Kemudian untuk setang, nah untuk setangnya antara Vario 160 kemudian PCX 160, posisi berkendaranya itu kalau ini sedang-sedang sih, nggak terlalu kayak Vario maju kayak gini, nggak terlalu terasa ke dalam karena nggak ngelekuk. Jadi terasa sedang di antara Vario-nya dan juga PCX-nya. Jadi secara keseluruhan untuk yang paling nyaman reading position-nya, pegang setangnya itu adalah PCX 160 untuk santai. Tetapi kalau kita untuk ngebut buat sporty ya, itu memang posisi readingnya yang paling enak itu di Vario-nya teman-teman. Jadi kerasa kalau buat ngebut itu lebih enak. Kalau buat mau kenceng-kencengan itu terasa ya buat cornering kayak gitu untuk Vario 160-nya sih justru. Nah untuk ADV-nya ini di antara mereka, di antara PCX dan juga Vario. Jadi dia itu mau bawa buat ngebut setang kayak gini, ini masih oke teman-teman. Kemudian dibawa buat santai, dia juga oke. Pantas saja kemarin ada desain ADV 160 yang model sporty dan juga touring. Karena memang ADV 160 ini didesain buat touring biar kita jarak jauh, tetap nyaman, tetap santai, seperti itu teman-teman. Makanya sedikit berbeda. Oke, selanjutnya kita akan perlihatkan tinggi badan saya antara Vario 160, PCX 160 dengan ADV 160, mana yang terasa paling tinggi.
Oke teman-teman semuanya, ini posisi saya yang tinggi 160, jinjitnya seperti ini, di kanan dan kiri jinjitnya sama ya. Jadi pas mau ngendarain posisinya seperti ini, jadi jinjitnya posisinya seperti ini. Ya, untuk Vario 160. Oke, lanjut kita ke PCX-nya. Nah, ini untuk PCX-nya teman-teman sedikit terasa lebih rendah dibandingkan dengan Vario 160-nya. Ini sedikit terasa lebih rendah malah. Ya, seperti ini. Karena mungkin jok di Vario itu terasa tinggi ya. Karena jok di PCX ini terasa nggak begitu tinggi sih rasanya. Tuh. Oke, lanjut kita ke ADV. Nah, ini dia teman-teman semuanya. Untuk posisi saya yang tinggi 160 masih jinjit seperti ini, tetapi kanan kiri saya jinjit. Tetapi kalau dibandingkan dengan Vario 160, saya masih lebih jinjitan pakai ADV dibandingkan dengan PCX masih jinjitan pakai ADV. Jadi dari ketiga unit ini antara Vario 160, PCX 160 dan ADV 160 yang paling tinggi yang saya rasakan saat seperti ini adalah ADV 160, kemudian Vario 160, dan yang ternyata paling rendah adalah PCX 160 teman-teman. Tetapi kalau dibandingkan dengan ADV 150 versi sebelumnya, kaki saya tuh jinjit kayak gini, yang satunya ini ngangkat, tapi ini napak semuanya teman-teman. Oke, jadi kesimpulannya dari ketiga unit ini, untuk yang tinggi paling tinggi adalah ADV, kemudian Vario 160 dan juga PCX. Tetapi dari segi kenyamanan berkendara yang paling nyaman adalah PCX 160. Dari kenyamanan. Kedua adalah ADV 160 dan ketiga Vario 160. Tapi kalau untuk kecepatan, powernya yang paling ngacir adalah Vario 160. Kalau ADV dengan PCX 160 gimana? Nah, ini untuk speed powernya saya rasa tidak jauh beda ya teman-teman, 11-12 lah. Tetapi kalau buat jarak jauh itu memang ketika buat jarak jauh kemudian agak cepat ADV 160 sih lebih oke dibandingkan dengan PCX 160 ya. Karena kalau PCX 160 dia itu bawaannya santai, nyaman. Kalau diajak ngebut kayaknya kurang enak ya dibandingkan dengan ADV-nya teman-teman. Nah, itu saja untuk video kali ini mengenai ADV 160, PCX 160, dan Vario 160. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Semua ada plus minusnya. Mudah-mudahan teman-teman yang mau beli Vario 160, PCX 160, atau ADV 160 ini sudah tercerahkan. Namun secara fitur ini tidak jauh beda. Tampilan fiturnya di ADV itu memang lebih berkelas dibandingkan dengan Vario 160 ataupun PCX 160. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.